Saat ini, buku sangat mudah untuk ditemukan. Dari kita lahir dan sejak kecil pun, kita sudah dipertemukan dengan yang namanya buku. Banyak jenis buku yang telah kita lihat, seperti buku dongeng saat kita kecil, komik, buku pelajaran saat kita sekolah, novel, bahkan buku saat ini sudah ada yang namanya e-book yang bisa kita temukan di internet. Tapi, pernah kepikiran gak sih, gimana ya asal mula perkembangan buku itu terjadi? Mengenal sejarah buku, awalnya buku pertama disebutkan lahir di Mesir pada tahun 2400-an sebelum Masehi, setelah orang Mesir menciptakan kertas papirus. Kertas papirus yang berisi tulisan ini digulung dan gulungan tersebut merupakan bentuk buku yang pertama. Ada pula yang mengatakan buku sudah ada sejak zaman Sang Buddha di Kamboja, karena pada saat itu Sang Buddha menuliskan wahyunya di atas daun kemudian membacanya berulang-ulang. Berabad-abad kemudian di Tiongkok, para cendekiawan menuliskan ilmu-ilmunya di atas lidi yang diikat menjadi satu. Hal tersebut mempengaruhi sistem penulisan di Tiongkok yang huruf-hurufnya ditulis secara vertikal, yaitu dari atas ke bawah. Buku yang terbuat dari kertas baru adalah setelah Tiongkok berhasil menciptakan kertas pada tahun 200-an sebelum Masehi. Dari bahan dasar bambu yang ditemukan oleh Sai Lun, kertas membawa banyak perubahan pada dunia. Penemuan Sai Lun telah mengantarkan bangsa Cina mengalami kemajuan, sehingga pada abad kedua Cina menjadi pengekspor kertas satu-satunya di dunia. Sebagai tindak lanjut penemuan kertas, penemuan mesin cetak pertama kali merupakan tahap perkembangan selanjutnya yang signifikan dari dunia perbukuan. Selanjutnya, penemuan mesin cetak yang menjadi proses terjadinya perkembangan buku. Penemuan mesin cetak pertama kali merupakan tahap perkembangan selanjutnya yang signifikan dari dunia perbukuan. Penemu mesin cetak itu berkebangsaan Jerman yang bernama Johannes Genslet zur Leyden zum Gutenberg. Gutenberg telah berhasil mengatasi kesulitan pembuatan buku yang dibuat dengan ditulis tangan. Gutenberg menemukan cara pencetakan buku dengan huruf-huruf logam yang terpisah. Huruf-huruf itu bisa dibentuk menjadi kata atau kalimat. Selain itu, Gutenberg juga melengkapi ciptaannya dengan mesin cetak. Namun, tetap saja untuk menyelesaikan satu buah buku diperlukan waktu agak lama karena mesinnya kecil dan jumlah huruf yang digunakan terbatas. Kelebihannya, mesin Gutenberg mampu menggandakan cetakan dengan cepat dan jumlah yang banyak. Gutenberg juga memulai pembuatan mesin cetak pada abad ke-15. Teknik cetak yang ditemukan oleh Gutenberg bertahan hingga abad ke-20 sebelum akhirnya ditemukan teknik cetak yang lebih sempurna, yakni percetakan offset yang ditemukan pada pertengahan abad ke-20. Di era modern sekarang ini, perkembangan teknologi semakin canggih. Mesin-mesin offset raksasa yang mampu mencetak ratusan ribu eksemplar buku dalam waktu singkat telah dibuat. Hal ini diikuti pula dengan penemuan mesin komputer sehingga memudahkan untuk setting atau menyusun huruf dan layout atau tata letak halaman. Diikuti pula penemuan mesin penjilitan, mesin pemotong kertas, scanner atau alat pengkopi gambar, ilustrasi atau teks yang bekerja dengan sinar laser hingga bisa diolah melalui komputer, dan juga printer laser atau alat pencetak yang menggunakan sumber sinar laser untuk menulis pada kertas yang kemudian ditaburi serbuk tinta. Semua penemuan menakjubkan itu telah menjadikan buku-buku sekarang ini mudah dicetak dengan sangat cepat, dijilid dengan sangat bagus, serta hasil cetakan dan desain yang sangat bagus pula. Tak mengherankan bila sekarang ini kita dapati berbagai buku terbit silih berganti dengan penampilan yang semakin menarik. Bahkan, sampai sekarang ini pun, di negara kita Indonesia, kendati sedang diterpa krisis, kondisi ekonomi masih gonjang-ganjing, tapi penerbit-penerbit buku malah bermunculan. Banyak sekali jumlahnya hingga tak terhitung, sebab tak tersedia data yang dapat dipertanggungjawabkan. Tidak juga di Ikatan Penerbit Indonesia atau sering kita singkat IKAPI. Sebab
tidak semua penerbit bergabung dengan lembaga ini. Tapi dari pengamatan sekilas saja, kita akan dapat segera menyimpulkan betapa penerbit-penerbit buku saat ini semakin banyak saja jumlahnya. Tengoklah di toko-toko buku yang ada di berbagai kota di negeri ini. Maka akan kita jumpai berderet-deret bahkan bertumpuk-tumpuk buku baru terbit silih berganti bak musim semi dengan beragam judul dan beraneka desain sampul yang menawan dari berbagai penerbit. Baik dari penerbit besar yang sudah mapan dan lebih dulu eksis, maupun dari penerbit kecil yang baru merintis dan masih berkembang kembis. Oke, cukup. Mungkin sampai sini ya pembahasan kita mengenai sejarah awal adanya buku sampai perkembangan buku saat ini. Saya, Bati Kurnia Awandasari. Saya Sinan Putra Kafi. Dan saya Muhammad Akbar Gibran mengucapkan terima kasih. Semoga video penjelasan ini bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Bye-bye.